Jadi kali ini lanjutan dari video saya yang kemarin ya, menjawab pertanyaan seputar pendaftaran P3K Guru di SSC-ASN. Ini bagian yang kedua. Kemarin bagian yang pertama sudah saya bahas soal pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya gitu ya. Banyak sekali yang masih nanya pertanyaan gitu lah. Isi pertanyaan. Ini ya. Jurusan PAUD tapi tidak ada formasi tentang PAUD atau TK, lalu bagaimana? Nah, kalau kondisinya seperti ini, teman-teman tinggal pilih mau tetap ingin di situ atau mau pindah. Ibaratnya kayak gini lah. PAUD itu di sini kan ada namanya linearitas ijazah gitu ya. Ada linearitas ijazah. Kalau misalkan ini tidak bisa daftar PAUD, itu bisa daftar jadi guru lain, bukan guru PAUD gitu. Kalau tidak salah itu guru SD atau apa gitu. Coba teman-teman cek sendiri, nanti di linearitas ijazah itu bagaimana, itu bisa daftar kemana saja gitu. Nah, tapi kalau misalkan ya misalkan bisa daftar SD, tapi teman-teman tidak mau daftar SD, maunya PAUD, tapi tidak ada formasi ya sudah, ibaratnya gitu ya. Tapi kalau mau pindah ya pindah saja. Berikutnya. Saya sudah mengakhiri pendaftaran, tapi kolom akreditasi hanya tanda strip. Apakah ini tidak berpengaruh nantinya? Nah, saya sendiri ini ngasih strip ya. Jadi kalau misalkan masalah akreditasi, ini belum saya buka nih. Akreditasi ya teman-teman ya. Itu ada web resminya ini ya, BNSM ini ya. Ini akreditasi nih. Nah, BNSM ini kan kemdikbud.go.id, ini kan webnya pemerintah ya, webnya Kemdikbud. Nah, ini bahas tentang akreditasi sekolah teman-teman gitu ya. bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi. Nah, di sini itu ada sekolah teman-teman. Itu sekolahnya itu akreditasinya kapan gitu, apa tanggal berapa, tahun berapa gitu ya. Kalau misalkan pas itu sesuai dengan tahun kelulusan teman-teman, pakai itu. Kalau misalkan tidak sesuai kelulusan teman-teman, ya isi strip saja gitu. Tidak masalah diisi strip. Ya. Jadi tidak masalah kalau diisi strip. Kalau memang tidak ada di sini ya, kalau misalkan tidak ada di sini diisi strip tidak apa-apa gitu ya. Ini kan bisa digantikan, misalkan nama sekolahnya mana, misalkan di Bali, kabupaten mana, nanti NPSN-nya mana, itu bisa dicek itu. Nama sekolahnya nanti daftar akreditasinya itu akan muncul semua. Nah, misalkan sudah akreditasi sebanyak 10 kali, itu akan muncul gitu di sini. Nah, lanjut soal berikutnya. Fresh graduate bisa ikut atau tidak. Jadi lulusan baru bisa ikut atau tidak, tergantung ini lulusan barunya lulusan apa gitu ya. Nah, kalau misalkan lulusan guru, kemudian baru SPD, belum ke sekolah-sekolah, belum masuk datanya di sekolah, belum masuk di Dapodik, itu tidak bisa daftar ya untuk guru ya, tidak bisa daftar, kecuali nggak tahu nanti di teknis atau kesehatan itu bisa atau tidak. Soalnya di teknis itu ada jurusan ada kependidikan juga gitu. Nah, masalahnya itu saya sendiri juga belum tahu itu apakah khusus honorer juga, apakah orang luar bisa gitu dengan syarat tertentu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ini lulusan baru tetapi punya lulusan baru dalam hal sertifikat ya, atau lulusan kalau guru itu GR, dapat gelar GR, itu kan berarti lulusan PPG. Nah, walaupun lulusan PPG baru itu tetap bisa daftar ibaratnya gitu. Soalnya kan tidak harus masuk Dapodik yang untuk guru yang pemahamannya salah itu harus masuk Dapodik, harus ke sekolah masuk Dapodik baru bisa daftar. Padahal yang lulusan PPG pun bisa daftar kayak gitu ya. Nah, berikutnya daerah membuka formasi tetapi saat melakukan pendaftaran melalui SSC-ASN ya, harusnya SSC-ASN ya, tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena formasi tidak tersedia. Sementara surat edaran Bupati jelas-jelas formasi dibuka. Nah, ini teman-teman yang mungkin tidak paham ya. Formasi itu dibuka, itu yang pertama ngisi, itu yang lolos passing grade kemarin urutannya, itu ada peringkat-peringkatnya, ada peringkat status, ada peringkat nilai. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu, misalkan ini contoh ya, ini guru swasta contohnya.
Guru swasta itu peringkatnya itu sepintar apapun guru swasta, peringkatnya akan di bawah gitu ya. Jadi ini contohnya di matematika. Guru swasta, ibaratnya gini. Ada guru, dia nilainya tertinggi. Secara nilai dia tertinggi se-Jawa Tengah. Tapi berdasarkan status, saya ranking itu peringkatnya itu 438. Itu apa namanya? Berdasarkan statusnya. Kalau berdasarkan statusnya dia peringkat 438 gitu ya. Padahal kalau secara nilai, kalau hanya nggak bahas masalah status atau apapun, secara nilai dia itu peringkat pertama gitu. Tapi secara status dia dapat peringkat 438. Nah, sama seperti teman-teman ini tuh ada status, ada nilai. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak dapat formasi itu mungkin statusnya yang terlalu rendah. Statusnya misalkan kayak saya guru swasta, status saya itu terendah. Saya itu ibaratnya gini ya, se-Jawa Tengah peringkat saya itu peringkat 3. Peringkat 3 se-Jawa Tengah itu, baik swasta maupun kalau tidak memperhatikan status peringkat saya itu peringkat 3. Tapi kalau berdasarkan saya peringkat berdasarkan status ya, saya itu peringkat 440. Jauh kan. Kalau formasinya cuma sedikit ya, walaupun secara nilai peringkat saya itu peringkat ketiga, tapi secara nilai peringkat saya peringkat ketiga, tapi secara formasi hanya 430 misalkan, saya tetap tidak dapat gitu loh. Jadi apakah teman-teman itu sudah mengurutkan? Saya sendiri sudah mengurutkan loh. Peringkat saya itu ada di mana gitu. Formasinya berapa, peringkat saya ada di mana, saya cek. Nah, kayak gitu masuk. Jadi teman-teman kalau misalkan instansinya itu membuka formasi, belum tentu kita tuh dapat, itu belum tentu gitu. Belum tentu kita dapat jatah, ibaratnya gitu loh. Kecuali kalau teman-teman itu K2 peringkat 1. Nah, pemerintah buka formasi, dijamin 100% pasti dapat, ibaratnya gitu kan. Teman-teman itu K2, terus apa namanya? P1 ya, P1, K2, dan secara nilai itu peringkat 1. Nah, ketika pemerintah buka formasi, apapun yang terjadi kan tetap dapat gitu kan. Walaupun formasinya cuma 1 ya dia saja yang dapat gitu. Kalau formasinya banyak dia tetap dapat gitu. Jadi ada status, ada formasi. Ingat apa namanya? Ada status, ada nilai. Nah. Jadi itu ibaratnya gini ya. Yang peringkat 1 dan seterusnya diurutkan itu mulai dari K2, P1, K2 itu ya, K2 itu. Itu diurutkan dulu. Setelah itu diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat berikutnya itu guru negeri, P1 ya guru negeri. Itu diurutkan nilainya. Kemudian berikutnya yaitu PPG, yang lulusan PPG itu diurutkan nilainya. Baru guru swasta itu diurutkan nilainya. Seperti itu. Statusnya itu yang bikin peringkatnya menjadi merendah. Gitu ya. Selanjutnya ini ya, Provinsi Jawa Tengah enggak ada min. Provinsi Jawa Tengah tidak ada. Itu yang ditanyakan itu yang di bagian sini ya. Mungkin di sini ya, teknis tenaga bukan ini ya, apa nih ya, Jawa Tengah. Sebenarnya kalau Jawa Tengah itu ada di PKD ya, PKD Jateng Prof. Untuk guru itu PKD Jateng Prof. Jawa Tengah ada di sini, PKD Jateng Prof. Itu teman-teman bisa cek PKD Jateng Prof. Nah, ini nanti ada tampilan ini, pengumuman ini ya. Kemudian bisa dibuka, diklik di sini, read more. Nah, itu bisa diklik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ini, nah ada download. Ini bisa di-download, itu ada formasi untuk P3K guru di Jawa Tengah gitu ya. Tapi kalau yang bukan guru, itu teman-teman coba cek di bagian sini, SSCSN, kemudian info lowongan, kemudian cari saja instansinya. Jenis pengadaannya apa, teknis apa, tenaga kesehatan, kemudian instansinya Jawa Tengah atau apa. Cari saja gitu. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada. Kalau ada ya berarti ada gitu. Pertanyaan berikutnya. Apakah bisa ikut P3K yang tidak ikut pendaftaran non-ASN? Apakah termasuk P umum? Apakah sudah pendataan non-ASN saja yang bisa ikut? Nah ini ya.
Ini yang banyak orang salah paham ya. Jadi pendataan non-ASN itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan ini ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, kenapa? Yang itu pendataan non-ASN itu hanya untuk honorer di negeri yang punya apa bukti-bukti atau apa-apa gitu. Sedangkan kita yang bisa daftar di sini itu guru swasta bisa daftar, lulusan PPG bisa daftar, honorer negeri yang nggak masuk pendataan bisa daftar. Pokoknya itu nggak ada hubungannya ibaratnya gitu lah. Jadi itu pendataan non ASN itu gunanya bukan untuk ini, itu cuma untuk mendata saja kira-kira sisa honorer itu masih berapa gitu. Nanti kalau sudah keterima ibaratnya gini lah, misalkan honorernya itu ada 1.000, kemudian tahun ini itu nanti diterima 600, berarti kan nanti sisa pemerintah bisa memperkirakan oh sisanya honorer di sini itu masih sisa 400 ibaratnya cuma untuk itu doang, cuma buat hitung. Jadi ketika itu nanti untuk ngitung itu buat pertimbangan tahun depan kalau buka formasi itu diusahakan 400 ibaratnya seperti itu. Nah kurang lebihnya kan emang begitu, hanya untuk pendataan saja lah gitu. Hanya untuk pertimbangan pemerintah untuk buka formasi berapa gitu. Berikutnya kenapa P3K guru tidak ada? Ada kesehatan sama teknis. Nah itu yang ditanyakan itu di sini ya. Di sini itu hanya teknis dan tenaga kesehatan. Kenapa tidak ada guru? Nah, teman-teman cek aja terus. Kalau misalkan sampai terus-menerus tidak ada, itu berarti apa? Memang tidak ada di sini. Tetapi ada di BKD masing-masing. BKD atau BKPP gitu ya. Teman-teman bisa dicek di BKD atau BKPP. Itu nanti akan ada pengumumannya gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Tamat SMA apakah bisa ikut tenaga teknis? Tamat SMA ya, lulusan SMA itu bisa ikut tenaga teknis atau tidak? Tinggal dicek lah, teman-teman bisa dicek sendiri di sini, apa namanya? Di sini itu teknis, tenaga teknis, kemudian semua instansi tidak apa-apa. Tingkatnya SMA ya, SMA, SLTA. Di sini SLTA gitulah. Nah, cari. Nah, cari nanti kalau ada ya ada, kalau tidak ada. Nah, ternyata banyak ini. Ternyata banyak yang lulusan SMA. Ada Batang, Kendal, Kutai Timur. Nah, itu banyak, tinggal dicek gitu aja caranya. Ini tadi diisi teknis gitu ya. Saya ulangi lagi, ini semua instansi tidak apa-apa. Ini nanti SLTA, kemudian nanti di sini SLTA lagi. Kemudian klik cari, nanti akan ketemu semua. Semuanya ini totalnya ada berapa ini? Nah, ada 12 ini kalau tidak salah. Tinggal pilih mau di mana gitu. Kalau tidak ada yang cocok ya tidak usah gitu ya, gampang ya. Berikutnya, di Excel ada tapi buka SSCSN keterangannya tidak mendapat formasi. Nah, ini seperti yang dikatakan pemerintah, itu pemerintah tidak mengakui Excel itu ya. Jadi entah Excel itu benar atau tidak, saya sendiri juga tidak tahu, tapi pemerintah tidak mengakuinya gitu ya. Yang pasti itu di SSCSN itu yang benar. Bisa juga Excel-nya itu benar, tetapi di SSCSN itu mendapat formasi, tetapi di luar daerah. Nah, karena banyak yang protes, baik daerah yang akan dituju dengan para honorer, banyak yang protes, akhirnya daerah yang dituju pun tidak mau, akhirnya yang di keluar daerah itu dihapus, tidak jadi gitu, dibatalkan gitu. Jadi mungkin teman-teman kemungkinan itu ada dua kemungkinan, Excel-nya itu memang seperti yang diakui pemerintah tidak valid, bisa juga kemungkinan kedua teman-teman itu masuknya itu keluar daerah sehingga memang tidak dapat, ketika keluar daerah itu memang tidak jadi gitu, dibatalkan karena daerah yang dituju pun tidak mau gitulah. Selanjutnya, apakah sisa formasi tahun 2021 dihapus? Soalnya Pemda saya tidak mengusulkan tahun 2022, tapi masih ada sisa formasi 2021. Seharusnya saya dapat penempatan mengingat masih ada formasi di tahun 2021, tapi kenyataannya
apakah tidak, apakah betul formasi tahun 2021 dihapus atau memang bisa. Nah, saya sendiri ini tidak tahu ya, tidak tahu bisa dihapus, tapi ya apakah bisa dihapus atau tidak, tapi apakah teman-teman sudah tahu peringkatnya itu berapa gitu, berdasarkan status seperti yang saya bilang tadi, berdasarkan status dan berdasarkan nilai gitu ya. Jadi misalkan formasinya itu pemerintah ya, sisa formasinya itu 10, teman-teman itu peringkatnya 12, kan nggak dapat, ibaratnya seperti itu. Karena peringkatnya itu ada statusnya juga, walaupun misalkan formasinya itu ada 10, teman-teman itu yakin akan dapat karena secara nilai teman-teman itu ranking 1, tapi secara status itu ranking 13, kayak gitu, itu nggak dapat juga. Nah, untuk yang bisa dihapus apa namanya, formasinya dihapus atau tidak itu saya sendiri tidak tahu ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa dihapus, kemungkinan yang paling masuk akal itu teman-teman peringkatnya ada di bawah gitu ya, di bawah jumlah formasi. Itu jawaban yang masuk akal. Jadi ada dua kemungkinan, memang dihapus atau peringkat teman-teman itu berada di bawah. Hanya dua itu kemungkinannya ibaratnya. Pengalaman kursus latihan sertifikat seperti workshop itu gitu, apakah bisa dicantumkan kursus latihan sertifikat seperti workshop itu, ini saya sendiri juga tidak tahu ya, tapi yang jelas untuk kursus latihan dan sebagainya itu tidak wajib sih. Kalau misalkan tidak dimasukkan pun tidak apa-apa ya. Saya hanya mau bilang itu tidak wajib gitu ya. Jadi saya itu bisa masuk resume walaupun tidak mengisi ini. Saya hanya mengisi riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan, pengalaman kerja, itu hanya itu saja yang saya isi. Sebab kalau salah satu dari dua itu tidak diisi, itu tidak bisa masuk ke bagian berikutnya. Nah, kalau yang lain tidak wajib gitu ya. Selanjutnya, mengabdi di salah satu SMP, kemudian mengabdi di MTS, di MA, apakah itu dimasukkan ya? Kan kementeriannya beda. Nah, kementeriannya beda itu tidak masalah. Lihat di sini. Pengalaman kerja ya, pengalaman kerja di sini ada apa? Kalau misalkan ini pilih instansi, ya itu berarti instansinya pemerintah. Nah, misalkan jadi honorer di mana gitu. Nah, itu ada nanti keterangannya apa ini dilengkapi gitu ya. Kalau misalkan di swasta atau apa, bukan pemerintah, bukan instansinya pemerintah, ini dikosongi ya. Kosongkan bila tidak bekerja di instansi pemerintah. Nah, ini yang dikosongi, tapi ininya tetap diisi. Nah, gitu. Jadi ini walaupun dibeda-beda tidak masalah. Tinggal ini MTS sama MA-nya swasta apa negeri kan? Kan gitu. Kalau negeri kan tinggal pilih ini. Kalau swasta kan tidak usah di sini, langsung di sini. Berarti gitulah. Berikutnya, riwayat pekerjaan. Nah, bekerja di swasta, apakah tetap memilih di kolom paling atas? Nah, mungkin maksudnya ini ya. Kalau di swasta, kolom paling atas ini kosongin saja. Kalau saya gitu ya, baru isi bawahnya saja. Nanti bisa disimpan. Saya sudah nyoba dan bisa disimpan. Karena saya tuh di swasta terus itu, gak di instansi pemerintah. Saya kerjanya di swasta terus ya. Ya, mengabdi sudah 15 tahun di sekolah yang sama untuk riwayat pekerjaan, apakah semua SK dari awal dimasukkan atau bagaimana? Kalau saya sih kalau satu instansi itu satu saja. Kalau satu instansi itu satu saja ya, satu saja kemudian tinggal disimpan gitu. SK-nya kan ini cuma boleh satu. Nomor yang ada di sini itu kan boleh satu. Hanya boleh satu saja. Soalnya ini ada tanggalnya, tanggal SK dari ini. Kalau tanggalnya apa nomor SK-nya ada banyak di sini, tanggalnya tanggal berapa itu SK yang dipakai yang untuk tanggal itu tanggal yang mana kan gitu. Tapi kalau buat nambah apa namanya, jadi ini disimpan satu SK nanti disimpan satu SK kayaknya enggak gitu.
satu pengalaman kerja itu satu satu isian ini itu satu pengalaman kerja, satu isian itu. Nah, kalau yang saya isi ya, ini sekalian menjawab berikutnya. Nanti sajalah sekalian kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih menjurus ke situ ya. Jadi bukan dari awal, bukan dari awal. Kalau saya lebih baik, kalau misalkan instansi teman-teman itu masih buka, masih bisa nyari surat pengalaman kerja, lebih baik. Di sini kan apa? Tanggal surat keterangan bekerja. Di sini surat keputusannya. Benar mana? Kalau buat saya lebih baik kalau misalkan masih bisa minta ke instansi itu, minta surat pengalaman kerja. Nomor berapa, tanggal berapa. Nah, itu pengalaman kerja. Kalau bisa menjelaskan tanggal mulai bekerja, kapan, tanggal selesainya berapa. Nah, itu akan otomatis menyelesaikan masalah teman-teman gitu ya. Tidak perlu SK mengajar malahan. Jadi, surat pengalaman kerja berisi tanggal mulai sama tanggal selesai. Nah, berisi nomor, berisi tanggal. Udah kan, beres. Kalau teman-teman masih bisa minta surat pengalaman kerja, itu masih enak, bisa dikondisikan. Tapi kalau tidak bisa minta kan, ya buktinya mana kan? Kalau bisa kan, saya takutnya ini nggak tahu nih nanti buat pemberkasan itu perlu bukti atau tidak. Kalau misalkan perlu bukti, kalau bisa jangan menyulitkan diri sendiri gitulah buat saya gitu. Berikutnya, ini ya, riwayat pendidikan diisi dari SD sampai S1 terus, dan untuk riwayat pekerjaan itu diisi per tahun atau cukup 1 tahun. Nah, kalau pendidikan itu dari SD sampai S1 ya, benar itu. SD sampai S1 itu semuanya diisi. Kan itu jelas kan, buktinya kan ada punya ijazah kan gitu. Soalnya nanti yang berdasarkan pengalaman tahun lalu ya, yang sejauh yang saya tahu itu P3K itu disuruh SD sampai S1 itu disuruh masukkan ijazahnya dicek itu. Ada yang dicek, ada yang ijazahnya dicek itu. Jadi ya SD sampai S1. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, nah, seperti yang saya bilang tadi ya, riwayat pekerjaan, kalau misalkan masih bisa minta pengalaman kerja, mending surat pengalaman kerja yang ada isinya tanggal ini. Cukup satu saja, beres kan. Satu per instansi, misalkan kerja di 2 tempat ya, pernah kerja di 2 tempat ya, cukup 2 saja kan isinya. Berikutnya, kalau sudah diresum, apakah nanti bisa ada perbaikan? Nah, bisa diperbaiki atau tidak sudah diresum ya. Nah, itu ada 2 kemungkinan. Kalau teman-teman cuma masuk saja di bagian resum, ini masuk saja tapi belum dicentang ya. Itu masih bisa diperbaiki. Kalau hanya masuk saja, hanya buka resum, itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah dicentang, sudah centang semua, sudah diklik sini, diselesaikan, itu tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa diperbaiki kalau sudah dicentang semua, sudah disimpan centangnya itu. Tapi kecuali kalau pemerintah membuka reset. Nah, itu bisa diperbaiki. Kalau tidak membuka reset, nggak bisa diperbaiki. Intinya ada 2. Ya. Teman-teman baru buka atau sudah menyelesaikan. Kalau baru buka masih bisa diperbaiki. Kalau sudah menyelesaikan, nah itu ada 2 kemungkinan juga. Tidak bisa diperbaiki secara umum tidak bisa diperbaiki. Kalau pemerintah mau mereset itu bisa diperbaiki. Gitu ya. Nah, ini untuk pejabat, nama pejabat, penandatangan. Nah, itu ada rencana. Nah, ini ya pejabat penandatangan ijazah, lihat ini. Ini sepemahaman saya, kalau misalkan teman-teman ada pemahamannya beda ya tidak apa-apa, teman-teman pertimbangkan sendiri ya. Ini di sini yang dinamakan ini ya, nama pejabat. Ya, nama pejabat. Berarti nama, ketika ada kata nama, pejabat, itu orangnya ya, pejabat, orang yang mempunyai jabatan. Berarti yang ditulis di sini itu nama orang ya.
Nggak usah mikir dia rektor atau dekan atau tukang kebun atau apa, nggak usah mikir, pokoknya namanya itu ya itu gitu. Misalkan di ijazah saya ini saya yang terapkan ya. Di ijazah saya itu yang tanda tangan itu Pak Akirin. Ya, tulis saja Pak Akirin itu nama lengkapnya apa, nama lengkapnya pasitinya apa itu. Nah, itu tulis saja di ijazah itu tulisannya apa, ngikuti itu saja gitu. Gak usah mikir dia kepala sekolah atau apa, gak usah mikir kayak gitu. Karena ya ditanya nama jabatan, nama pejabat. Kecuali kalau ya ditanya jabatan penandatangan ijazah, makanya ditulis kepala sekolah gitu. Tapi yang di sini ya ditanyakan bukan jabatan kan, bukan jabatan, tapi nama pejabatnya, ya kan, bukan jabatan. Saya cari-cari ya definisi pejabat itu orang yang memegang jabatan. Nah, jabatan itu contohnya itu kepala sekolah, rektor, dekan, itu namanya jabatan. Kalau pejabat itu nama orangnya, misalkan ya di ijazah saya itu Pak Kirin, kemudian Pak Waluyo, nah itu orang-orangnya itu. Nah seperti itu nama pejabat itu. Nah jadi ingat, nama pejabat bukan jabatan, berarti nama orangnya gitu ya. Selanjutnya riwayat pekerjaan, apakah wajib isi riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, riwayat pelatihan. Nah, saya sudah nyoba itu ya. Ketika saya tidak mengisi riwayat pekerjaan, itu saya tidak bisa lanjut ke selanjutnya. Klik selanjutnya itu tidak bisa diklik. Selanjutnya tidak bisa diklik ya. Ketika saya tidak menuliskan riwayat pekerjaan ya, tidak ngetik riwayat pekerjaan, itu ternyata tidak bisa diklik. Selanjutnya itu tidak bisa diklik. Nah, untuk riwayat organisasi, pelatihan dan lain-lain itu tidak wajib. Saya bisa lanjut itu, tidak masalah. Jadi yang wajib itu hanya riwayat pendidikan atau sekolah itu ya, dan riwayat pekerjaan itu yang wajib, yang lain tidak wajib. Untuk riwayat itu yang lain tidak wajib. Kemudian tanggal ijazah itu tanggal kita lulus atau tanggal ijazah yang diberikan. Tanggal ijazah itu tanggal yang ada di bawah, yang ada di atasnya tanda tangan, itu tanggal ijazah. Kalau tanggal lulus itu biasanya munculnya di bagian tengah-tengah. Ya, tanggal ijazah ya. Tanggal ijazah berarti yang ada di atasnya tanda tangan. Biasa kadang itu tanggal ijazah kadang juga ada yang sampai ke coret tanda tangan. Nah itu namanya tanggal ijazah. Mungkin jaraknya sekitar 1 cm lah dari tanda tangan lah jaraknya, ibaratnya gitu. Teman-teman bisa dicek itu tanda tangannya, tanda tangan ijazah itu. Selanjutnya jika di lingkungan SMA memilih yang menandatangani kepala sekolah, apa nama kepala sekolah? Ya, nama kepala sekolah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang dibahas di sini itu adalah nama pejabat, bukan jabatannya, berarti nama orangnya gitu. Itu sepemahaman saya. Kalau pemahaman teman-teman beda ya tidak apa-apa gitu. Nah, ini selanjutnya kenapa SSC-ASN tertulis web service Dapodik tidak terhubung. Nah, itu hanya sedang down saja, nanti bisa dicoba lain waktu, itu bisa gitu. Sudah berkali-kali seperti itulah. Kalau misalkan teman-teman sudah sering buka, itu sudah biasa. Lihat itu tuh sudah biasa gitu. Itu bukan masalah itunya di situ. Selanjutnya, riwayat pekerjaan apakah dimasukkan semua TMT-nya? Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalkan teman-teman bisa nyari itu apa namanya,
surat pengalaman kerja itu bisa digabung jadi satu. Jadi yang penting nanti surat pengalaman kerja ada tanggal awal sama tanggal selesainya gitu. Itu urusan langsung beres lah gitu. Tanggal selesai gimana Pak? Maksudnya kok di SK saya tidak ada. Emang rata-rata SK itu banyak yang ada tanggal selesainya, banyak juga yang tidak ada. Tapi kalau misalkan tidak ada, paling gampang itu seperti yang saya bilang tadi, minta surat keterangan kerja gitu ya. Yang berisi tanggal mulai kerja sampai tanggal dan selesainya, surat pengalaman kerja lah gitu. Nanti yang ada nomor-nomornya, minta surat pengalaman kerja yang berisi inilah. Ada tanggal mulai kerja, tanggal selesai kerja, nomor surat, kemudian tanggal suratnya di bagian bawah itu, kemudian ada yang tanda tangan. Nah udah selesai. Kalau misalkan teman-teman bisa minta itu selesai. Kalau nggak bisa minta, nah nanti kalau pas pemberkasan dimintai gimana kan gitu. Nah, pernah mengajar di sekolah lain bisa dimasukkan? Bisa itu ya. Jawabannya bisa kan, nggak masalah. Ini riwayat pekerjaan ini itu sebenarnya instansi atau perusahaan. Nah, itu artinya bebas. Nggak harus sesuai dengan pendidikan atau apa-apa. Nggak harus sesuai. Kalau misalkan bisa dimasukkan, tidak ada buktinya, nggak masalah. Kalau nggak ada buktinya itu yang repot. Berikutnya, ya, pengalaman kerja. Apakah semua dibuat? Nah, minimal itu ada satu lah, minimal lah. Kalau bisa yang ada buktinya, itu ya. Kalau bisa yang ada buktinya. Soalnya nanti saya khawatirnya ketika saya menyarankan nggak begitu, nanti kalau misalkan pemberkasan disuruh memberikan buktinya, nanti bingung gitu ya. Kalau bisa yang ada buktinya saja, minimal satu gitu. Kalau misalkan tidak punya bukti sama sekali, usahakan suatu saat bisa nyari buktinya gitu. Soalnya takutnya pas pemberkasan ditanyakan. Kalau ada buktinya semua dimasukkan pun nggak masalah. Selanjutnya, riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan ya, di sini pejabat. Nah, yang di sini yang ditulis ini kan pejabat. Kalau saya itu nulis nama orangnya. Pejabat itu berarti orangnya. Kalau jabatan itu jabatannya gitu ya. Pejabat itu berarti nama orangnya. Itu sepemahaman saya seperti itu. Kerja di koperasi desa boleh dimasukkan, boleh dimasukkan. Tapi kalau tidak ada buktinya tidak apa-apa. Tapi tetap minimal ada satu pengalaman kerja itu ya yang tertulis di saya sudah coba pengalaman kerja tidak saya tulis itu tidak bisa itu lanjut. Nah, ini yang agak bingung saya tuh yang gini ya, kalau misalkan kita kerjanya hanya di sekolah itu saja dan belum selesai gitu ya, berarti gitu. Pengalaman kerja itu soalnya ada tanggal selesainya, yang membuat saya bingung itu ada tanggal selesainya. Tapi kalau kita masih bekerja di situ kan belum selesai. Nah, itu yang saya sendiri juga ragu itu misinya bagaimana gitu. Mungkin teman-teman coba cari tanggal selesainya dibuat sekarang atau gimana gitu ya. Ya jelas harus ada sih pengalaman kerja itu harus ada minimal satu. Nah, apakah bisa nomor ijazah diganti sama nomor SKHU?
ijazah SMP hilang. Hah? Nomor ijazah. Saya agak lupa nih, nomor ijazah perlu dimasukkan atau tidak ya? Ada ya, masukkan. Nah, kalau misalkan memang iya ada ya, benar. Nomor ijazah itu kan ada. Kalau hilang, datang ke sekolahnya. Sekolahan itu biasanya punya fotokopi ijazah. Punya fotokopi ijazah. Nah, itu coba teman-teman minta atau ngopi. Pinjam itu kemudian dikopi. Nah, itu bisa. Tetapi ijazahnya akan ada gitu. Datang saja ke sekolahnya. Nah, berikutnya, kalau tidak ada ijazah SD, bagaimana? Kok tidak ada apa hilang gitu ya? Kalau misalkan hilang, sama seperti tadi ya, saya jawab tadi ya, datang ke sekolahnya, pinjam fotokopi ijazah SD, dikopi di situ. Nah, itu akan bisa gitu. Secara umum sekolah-sekolah yang saya tahu itu akan fotokopi ijazahnya murid-muridnya lulusannya gitu. Soalnya kadang itu kalau dulu-dulu itu mungkin agak berguna itu untuk akreditasi itu mungkin agak berguna. Jadi disimpan itu juga buat untuk jaga-jaga kalau misalkan ada murid yang hilang gitu. Biasanya sekolah itu fotokopi dulu gitu. Kecuali kalau ada murid yang ngotot minta ijazahnya belum difoto. Pernah sih ada kasus seperti itu, ada murid minta ijazah cepat-cepat minta ijazahnya, belum difotokopi, sekolah belum sempat fotokopi, dan ketika diminta itu diberikan langsung saja daripada masalah sekolahnya gitu. Ternyata hilang. Beberapa tahun kemudian hilang. Nah, kasus seperti itu yang agak repot. Kalau misalkan dulu nerimanya aman-aman saja, tidak ada masalah, biasanya itu sekolah itu ya fotokopi. Punya fotokopinya. Berikutnya, pengalaman kerja lagi. Pengalaman kerja intinya kalau dari saya itu minta saja surat pengalaman kerja yang berisi tulisan-tulisan ini ya. Ada tanggal mulainya, tanggal selesainya gitu. Bukan SK ya. Kalau saya sih, kalau SK itu mungkin nggak jelas tanggal selesainya kapan. Minta aja surat pengalaman kerja yang isinya tanggal apa namanya. Bukan SK mengajar ibaratnya gitu lah. Tapi SK pengalaman kerja atau surat keterangan pengalaman kerja atau apa yang ada tanggal mulainya, ada tanggal selesai, ada nomornya, ada tanggalnya ini, ada yang tanda tangan. Kemudian yang terakhir, deskripsi apakah harus 3.000 karakter? Tidak. Maksimal 3.000. Maksudnya apa? Boleh 2.000, boleh 1.000, boleh 500, sedikit pun boleh gitu. Yang penting maksimal 3.000 gitu. Tidak boleh 3.500 ya, tidak boleh kan karakternya hanya 3.000 gitu. Oh, pertanyaan sudah habis. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Ini menjawab pertanyaan bagian kedua ya. Kalau misalkan teman-teman tadi ada yang tidak sama dengan pemahaman teman-teman, apa misalkan jawaban teman-teman beda, boleh berikan komentar lah. Buat referensi saja biar kalau misalkan saya salah, teman-teman bisa pakai yang lain gitu ya, jawaban yang lain gitu ya, jawaban dari teman-teman yang lain. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Semoga menjawab pertanyaan semuanya, semoga beres semua. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.